Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Rumah Sakit Bakti Sehat, Surabaya, selalu ramai. Pagi itu, seperti biasa, suasana di lantai 3 ruang rawat penyakit dalam dipenuhi suara langkah kaki perawat yang lalu lalang, bunyi mesin monitor pasien yang berbunyi ritmis, serta aroma antiseptik yang menyengat. Di balik hiruk-pikuk itu, seorang dokter muda berjalan dengan langkah teratur, rapi, dan penuh disiplin. Dialah Dr. Arman Prasetya. Arman, 27 tahun, baru 2 tahun menamatkan pendidikan dokternya dan kini menjalani program residensi. Hidupnya sangat teratur, bangun pukul 5, berolahraga sebentar, sarapan roti gandum dan kopi hitam tanpa gula, lalu berangkat ke rumah sakit dengan kemeja putih licin tanpa kerut. Semua barang di kamarnya tertata sempurna, buku medis berjejer sesuai urutan, jas dokter selalu bersih dan wangi. Ia hidup seakan dunia ini bisa ia atur seperti catatan medis, rapi, jelas, dan tanpa celah. Namun hari itu, sesuatu yang kecil mengusik keteraturannya. Pagi baru saja beranjak, sinar matahari menyelinap lewat jendela besar ruang rawat kelas 2. Arman tengah memeriksa pasiennya satu persatu bersama 2 perawat. Ketika ia membuka pintu kamar nomor 315, matanya langsung tertumbuk pada sosok asing yang duduk di samping ranjang pasien. Perempuan itu mengenakan blus sederhana berwarna biru muda, wajahnya segar meski tanpa riasan, dan rambut hitamnya digelung seadanya. Namun bukan hanya parasnya yang membuat Arman sedikit terhenti, melainkan sorot matanya. Ada kelembutan sekaligus ketegaran yang jarang ia lihat pada keluarga pasien lain. "Selamat pagi, Bu Rahayu," sapa Arman sembari tersenyum profesional, menatap pasien yang terbaring lemah. "Bagaimana kabarnya hari ini?" Ibu Rahayu, perempuan paruh baya dengan wajah pucat, tersenyum samar. "Sedikit lebih baik, Dok. Walau masih agak lemah." Arman mengangguk, lalu mulai memeriksa tensi darah dan catatan medis pasien. Sementara itu, perempuan muda tadi berdiri dan menunduk sopan. "Pagi, Dokter," ucapnya pelan, dengan logat khas daerah pesisir yang membuat kata-katanya terdengar lebih hangat. "Ibu tadi malam bisa tidur lebih nyenyak, meski masih sering batuk." Arman menoleh sekilas. Biasanya keluarga pasien hanya menjawab singkat, tapi perempuan ini berbicara dengan tenang, seolah benar-benar memperhatikan setiap detail kondisi ibunya. Arman menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya, sebelum kembali menunduk pada berkas catatan. "Baik," katanya singkat, mencoba menjaga profesionalismenya. "Terima kasih informasinya." Setelah pemeriksaan selesai, Arman memberikan beberapa instruksi pada perawat, lalu berpamitan. Namun saat ia keluar, telinganya masih menangkap suara perempuan itu membetulkan selimut ibunya dengan penuh kelembutan. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, rasa kagum yang tiba-tiba muncul. Hari-hari berikutnya, setiap kali Arman melakukan kunjungan, ia selalu melihat perempuan itu berada di sisi Ibu Rahayu. Kadang ia membaca buku doa, kadang hanya duduk sambil memijat tangan ibunya, atau sesekali tersenyum kecil pada perawat yang lewat. Rasa penasaran dalam diri Arman tumbuh. Hingga suatu sore, setelah pemeriksaan rutin, ia memberanikan diri bertanya, "Maaf, saya sering melihat Anda menemani Bu Rahayu. Boleh saya tahu, Anda putrinya?" Perempuan itu tersenyum, menampakkan lesung pipi yang samar. "Iya, Do. Nama saya Maya Lestari." Arman mengangguk. "Anda tinggal di Surabaya juga?" Maya menggeleng. "Tidak, Do. Saya tinggal di kampung, di pesisir pantai Karangjati. Kalau ibu masuk rumah sakit, biasanya saya datang seminggu sekali untuk menjaga. Selebihnya, adik-adik saya yang gantian." Arman menatapnya sejenak. Kata, "kampung pesisir," membuatnya membayangkan rumah kayu, perahu nelayan, dan kehidupan yang jauh dari modernitas. Tentu sangat berbeda dengan kehidupannya yang penuh aturan. Namun justru perbedaan itu yang membuatnya makin ingin tahu.
Pantas saja saya jarang melihat Anda di hari biasa, ujar Arman singkat, lalu menutup percakapan agar tak terlalu melanggar batas profesional. Namun, diam-diam, hatinya mulai menyimpan nama itu, Maya. Malam itu, setelah jadwal jaga selesai, Arman duduk sendirian di ruang dokter. Laptopnya terbuka, berkas pasien berjejer, namun pikirannya tak fokus. Ia masih teringat pada tatapan mata Maya, logat bicaranya, dan kesabaran dalam merawat ibunya. Kenapa saya memikirkan ini? Gumamnya pelan sambil menghela napas. Dia hanya keluarga pasien. Itu saja. Tapi di balik kata-katanya, ada gejolak yang tak bisa ia bantah. Minggu berikutnya, Maya kembali datang. Arman yang sedang keliling pasien pura-pura tetap tenang, meski sebenarnya ia menunggu kesempatan berbicara. Setelah selesai memeriksa, ia mendekati Maya yang duduk di kursi. "Bagaimana kabar ibu minggu ini?" tanya Arman. "Lebih baik, Dok," jawab Maya sambil tersenyum lega. Meskipun masih lemas, tapi beliau sudah mau makan sedikit lebih banyak. "Terima kasih banyak, dokter." Arman tersenyum tipis. "Itu hasil kerja sama semua tim, dan tentu saja perawatan Anda juga membantu." Maya menunduk, wajahnya sedikit bersemu. "Ah, saya hanya melakukan apa yang bisa." Sejenak keheningan menyelimuti, hanya terdengar suara mesin monitor. Arman ingin bertanya lebih banyak, namun menahan diri. Ia takut terlihat tidak profesional. Tapi Maya yang justru memecah hening. "Dokter asli Surabaya, ya?" tanyanya ramah. "Iya." "Kenapa?" Bicara dokter teratur sekali, rapi. Berbeda dengan orang-orang kampung seperti saya. "Kadang logat saya masih kental, ya." Maya terkekeh kecil. Arman terkejut, tak menyangka Maya begitu jujur. "Tidak masalah." Malah membuatnya terdengar hangat. Maya menatapnya sejenak, lalu tersenyum lagi. Obrolan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hati Arman. Sejak saat itu, ia menyadari ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi sekadar memeriksa pasien, tapi menunggu pertemuan singkat dengan Maya. Hari-hari berganti. Maya semakin sering muncul di pikirannya. Ketika sedang membaca jurnal medis, wajah Maya tiba-tiba terlintas. Saat ia merapikan meja kerjanya, teringat bagaimana Maya membetulkan selimut ibunya dengan penuh kasih. Arman mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku tertarik pada dia? Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku dokter, hidupku penuh aturan. Dia gadis kampung nelayan, sederhana. Apa yang membuatku begini? Namun setiap kali melihat Maya, jawabannya terasa jelas, karena perempuan itu memiliki sesuatu yang tak bisa ia pelajari dari buku manapun, ketulusan. Suatu sore, setelah pemeriksaan, Maya menghampiri Arman di koridor. "Dok," panggilnya pelan. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, silakan." "Kalau penyakit ginjal ibu saya ini, apakah bisa sembuh total?" tanyanya, mata Maya tampak khawatir. Arman menatapnya, berusaha menjawab sejujur mungkin. Penyakit ginjal kronis biasanya tidak bisa sembuh total, tapi bisa dikendalikan agar kualitas hidup pasien tetap baik. Yang penting adalah perawatan rutin, obat, dan pola makan yang dijaga. Maya menunduk, seolah menyerap setiap kata. Lalu ia menghela napas. "Baik, Dok. Saya akan berusaha menjaganya sebaik mungkin." Arman melihat sorot mata Maya yang berkaca-kaca, tapi penuh keteguhan. Hatinya bergetar. Ia tahu, di balik kelembutan perempuan itu, ada kekuatan besar. Saat itulah, tanpa sadar, rasa kagum Arman mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Arman berdiri di balkon rumah sakit, memandangi langit Surabaya yang penuh lampu kota. Ia teringat kata-kata Maya, teringat wajahnya, teringat logatnya yang khas. Ia tersenyum kecil, meski hatinya bingung. Kenapa hidupku yang begitu teratur jadi terasa berantakan sejak bertemu dia? Gumamnya. "Maya, siapa sebenarnya kamu?"
Hari itu menjadi titik awal. Sebuah pertemuan sederhana di ruang rawat rumah sakit, antara seorang dokter muda yang terbiasa hidup teratur, dengan seorang perempuan dari kampung nelayan yang penuh ketulusan. Mereka belum tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup keduanya. Bahwa rasa kagum kecil itu akan tumbuh menjadi cinta, meski harus melewati perbedaan yang begitu besar. Pagi itu, udara Surabaya masih hangat meski matahari baru saja naik. Dr. Arman Prasetya sudah berada di koridor lantai 3 Rumah Sakit Bakti Sehat, bersiap memulai kunjungan pasien. Hari itu ia merasa sedikit berbeda. Ada semacam dorongan kecil dalam hatinya untuk segera sampai di kamar 315, ruang rawat di mana Maya Lestari biasanya menjaga ibunya. Meski berusaha menepis, Arman tahu betul bahwa dirinya menunggu momen singkat ketika bisa bertemu dengan perempuan itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya profesionalitas, perhatian seorang dokter pada keluarga pasien. Namun semakin hari, semakin sulit ia menutupinya. Ketika pintu kamar 315 dibuka, mata Arman langsung tertumbuk pada sosok Maya yang tengah merapikan rambut ibunya, Ibu Rahayu. Maya mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua dengan kain batik yang tampak sudah agak lusuh, tapi entah bagaimana, justru membuatnya terlihat anggun. "Selamat pagi, Bu Rahayu. Bagaimana tidurnya tadi malam?" tanya Arman sambil menebar senyum sopan. "Sedikit lebih baik, Dok," jawab Ibu Rahayu lirih. "Mungkin karena ditemani Maya." Maya tersenyum, lalu menunduk ke arah Arman. "Pagi, Dok. Ibu tadi memang agak susah tidur, tapi setelah saya pijat, beliau bisa lebih rileks." Arman mengangguk, mencatat sesuatu di berkas medis. Namun pikirannya sedikit buyar. Ia memperhatikan cara Maya bicara, sederhana, lugas, dengan logat daerah yang tidak bisa hilang. Itu kontras sekali dengan keseharian Arman yang dipenuhi istilah medis dan kalimat teratur. "Bagus. Perawatan keluarga sangat membantu kondisi pasien," jawab Arman akhirnya, mencoba terdengar netral. Setelah pemeriksaan selesai, Arman hendak beranjak pergi. Namun Maya menahannya dengan suara pelan. "Dokter, maaf, kalau tidak keberatan, boleh saya tanya sesuatu?" Arman berhenti. "Silakan. Kalau pasien sakit ginjal seperti ibu saya, seberapa lama biasanya bisa bertahan?" Pertanyaan itu membuat Arman terdiam sesaat. Sebagai dokter, ia terbiasa menjawab pertanyaan medis dengan data dan statistik. Namun kali ini, ketika menatap wajah Maya yang penuh harap, ia merasa jawabannya harus lebih dari sekadar angka. Semua tergantung pada perawatan, kepatuhan minum obat, dan kondisi tubuh pasien, jawab Arman hati-hati. Bisa bertahun-tahun, bisa juga lebih cepat jika tidak dijaga. Yang terpenting adalah menjaga semangat dan dukungan keluarga. Maya mengangguk pelan. "Baik, Dok. Terima kasih." Tatapan mata itu, campuran antara kekhawatiran, harapan, dan keteguhan, membuat Arman merasa ada sesuatu yang berbeda dari Maya. Ia bukan sekadar keluarga pasien. Ia adalah seseorang yang penuh ketulusan. Hari berganti minggu. Arman mulai terbiasa menemukan Maya setiap akhir pekan di rumah sakit. Mereka sesekali bercakap singkat. Dari obrolan-obrolan itu, Arman perlahan mengenal dunia Maya. Suatu sore, saat kondisi pasien agak tenang, Arman mendapati Maya duduk di kursi dengan sebuah buku lusuh di tangannya. Ia tampak serius membaca, tapi bibirnya bergerak seakan sedang mengulang kata-kata. "Sedang baca apa?" tanya Arman tiba-tiba. Maya sedikit terkejut, lalu tersenyum malu. "Oh, ini Kamus Bahasa Indonesia. Saya sedang belajar. Kadang saya malu, Dok, kalau bicara masih banyak logat kampungnya." Arman mengerutkan dahi. "Kenapa harus malu? Logat itu bagian dari diri Anda." Maya menunduk, memainkan ujung bukunya. "Iya, tapi kalau bicara dengan orang kota, kadang mereka suka menertawakan. Jadi saya berusaha belajar lebih baik." Arman menatapnya lama. Dalam hatinya,
Ada rasa kagum sekaligus iba. Menurut saya, cara bicara Anda justru membuat Anda unik. Tidak perlu berubah hanya untuk menyenangkan orang lain. Maya menoleh, menatap Arman dengan mata berbinar. Sejenak, ada keheningan di antara mereka. Saat itu, Arman merasa jarak di antara dua dunia mereka sedikit berkurang. Beberapa hari kemudian, kesempatan lain datang. Setelah pemeriksaan, Arman duduk sebentar di kursi dekat ranjang pasien. Maya baru saja memberi ibunya makan, lalu berbalik ke arah Arman. Dokter pasti sibuk sekali, ya? Tanya Maya tiba-tiba. Ya, cukup sibuk. Jadwal jaga, pasien, laporan, hidup saya cukup teratur. Jawab Arman dengan nada datar. Maya terkekeh kecil. Teratur? Pasti enak ya? Hidup rapi begitu. Tidak seperti saya. Arman menoleh. Maksudnya? Maya tersenyum. Hidup di kampung nelayan, Dok, tidak ada yang bisa benar-benar diatur. Kadang ombak tenang, kadang badai datang. Hari ini dapat ikan banyak, besok bisa pulang tangan kosong. Semua serba tidak pasti. Tapi ya, begitulah hidup kami. Arman terdiam. Ia tidak pernah benar-benar membayangkan kehidupan seperti itu. Baginya, semua bisa diprediksi. Jika sakit, ada diagnosa. Jika belajar, ada hasil. Jika bekerja keras, ada pencapaian. Tapi kata-kata Maya membuka perspektif baru. Tidak mudah, pasti, gumam Arman. Maya mengangguk. Tapi kami terbiasa. Saya dari kecil sudah ikut ayah melaut, membantu menyiapkan jaring. Jadi ya, meskipun sulit, kami belajar bersyukur dengan apa yang ada. Arman menatapnya dengan rasa kagum yang makin dalam. Di hadapannya duduk seorang perempuan dari dunia yang jauh berbeda, tapi mampu memandang hidup dengan cara yang begitu sederhana dan tulus. Hari-hari berikutnya, perbedaan mereka makin terasa jelas. Suatu sore, Arman sedang membaca jurnal medis di ruang tunggu ketika Maya datang membawa bekal. Aroma masakan rumahan memenuhi ruangan. Dokter sudah makan? Tanya Maya. Arman menutup bukunya. Belum. Tapi saya biasanya hanya makan salad atau roti. Maya terkekeh. Roti terus? Bosan? Tidak? Tidak juga. Itu bagian dari menjaga pola hidup sehat, jawab Arman serius. Maya membuka bekalnya, menawarkannya pada Arman. Coba saja ini, Dok. Saya bawa ikan pindang dan sayur lodeh. Masakan kampung, sederhana. Arman sempat ragu. Hidupnya terbiasa dengan makanan terukur. Kalori dihitung, lemak dibatasi, gula dihindari. Namun tatapan penuh harap Maya membuatnya sulit menolak. Akhirnya ia mencicipi sepotong kecil. Rasa gurih ikan bercampur dengan santan sayur lodeh menyentuh lidahnya. Hangat, berbeda, tapi entah mengapa terasa menenangkan. Arman menatap Maya, lalu tersenyum kecil. Enak, katanya singkat. Maya tertawa kecil. Saya bilang juga apa? Tidak semua yang sederhana itu buruk. Kalimat itu, meski ringan, menusuk hati Arman. Seakan Maya sedang mengajarinya sesuatu yang selama ini luput dari hidupnya, bahwa kesederhanaan pun punya keindahan. Namun tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Perbedaan mereka kadang menimbulkan jarak. Suatu malam, saat Arman selesai jaga malam, ia menemukan Maya duduk di kursi dengan mata sembab. Ibu Rahayu baru saja mengalami penurunan kondisi. Arman mencoba menenangkan dengan penjelasan medis. Maya, kondisi ibu masih dalam batas wajar. Saturasi oksigen sempat turun, tapi sudah tertangani. Tidak perlu terlalu cemas. Maya menoleh, menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Bagi dokter mungkin itu biasa. Tapi bagi saya, itu menakutkan. Saya tidak bisa memahami angka-angka dan istilah medis. Saya hanya takut kehilangan ibu. Arman terdiam, merasa tersentak. Ia sadar bahwa selama ini ia selalu menggunakan bahasa logis dan dingin, sementara yang dibutuhkan Maya hanyalah empati. Maaf,
ucap Arman pelan. Saya kadang lupa bahwa pasien bukan hanya angka di catatan medis. Saya mengerti, pasti berat bagi Anda. Maya menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Tidak apa-apa, Do. Saya tahu dokter berusaha menenangkan dengan cara dokter sendiri. Sejak malam itu, Arman mulai belajar mengubah caranya berkomunikasi. Tidak hanya menjelaskan, tapi juga mendengarkan. Perlahan, hubungan mereka berkembang. Tidak ada kata-kata cinta, tidak ada janji manis. Hanya percakapan sederhana, senyuman, dan perhatian kecil. Namun keduanya sama-sama tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bagi Arman, Maya adalah dunia baru yang penuh kejutan. Bagi Maya, Arman adalah seseorang yang meski berbeda, membuatnya merasa dihargai. Namun di balik kedekatan itu, ada jarak besar yang belum mereka sadari sepenuhnya, jurang antara dua dunia yang berbeda. Arman, dengan hidup teratur, karir menjanjikan, dan lingkungan modern. Maya, dengan kehidupan nelayan yang penuh ketidakpastian, sederhana, dan keras. Sebuah perbedaan yang lambat laun akan menjadi ujian besar bagi keduanya. Malam itu, saat Arman berjalan keluar dari rumah sakit, ia menatap langit Surabaya yang bertabur lampu kota. Di benaknya, terbayang laut luas yang belum pernah ia datangi, kampung nelayan yang sering diceritakan Maya. Dua dunia yang berbeda, gumamnya. Tapi kenapa aku merasa ingin mengenalnya lebih jauh? Dan di kamar 315, Maya duduk di samping ibunya, memandangi jendela rumah sakit. Di dalam hatinya, ia pun bertanya-tanya. Kenapa dokter itu begitu berbeda? Dan kenapa aku mulai takut kehilangan pertemuan-pertemuan kecil ini? Mereka belum tahu jawabannya. Namun yang pasti, rasa itu terus tumbuh, diam-diam, mengikat dua hati yang berasal dari dunia berbeda. Pagi itu, matahari Surabaya bersinar terang, namun pikiran Dr. Arman Prasetya dipenuhi kebimbangan. Beberapa hari sebelumnya, Maya Lestari dengan polos mengajaknya datang ke kampung halamannya, Karangjati, sebuah desa nelayan di pesisir. Awalnya Arman menolak, beralasan sibuk dengan jadwal rumah sakit. Namun tatapan mata Maya, penuh harap sekaligus sederhana, terus membayanginya. Seakan mengajaknya untuk melihat dunia yang selama ini tak pernah ia singgahi. Dan kini, di hari liburnya yang langka, Arman justru duduk di dalam mobil sedan hitamnya, melaju keluar kota menuju arah timur. Jalanan berliku membawa pikirannya semakin jauh dari rutinitas yang ia kenal. Setelah hampir 3 jam perjalanan, deretan rumah kayu mulai muncul. Bau asin laut menyergap dari kejauhan. Suara camar terdengar samar, bercampur dengan debur ombak. Mobil Arman akhirnya memasuki jalan sempit yang diapit perahu-perahu nelayan. Ia memarkir mobilnya di dekat warung kopi sederhana. Seorang lelaki paruh baya berkulit legam dengan badan kekar mendekat, menatap mobil Arman dengan heran. Pakaiannya sederhana, kaos oblong dan celana pendek. Dari wajahnya, jelas ia nelayan. "Cari siapa, Nak?" tanya lelaki itu dengan nada curiga. "Saya, mencari rumah Maya Lestari," jawab Arman hati-hati. Wajah lelaki itu berubah sedikit. "Oh, Maya? Dia anak saya. Saya Pak Jaya." Arman menunduk sopan. "Perkenalkan, Pak. Saya Arman, dokter yang merawat Bu Rahayu di Surabaya." Sejenak Pak Jaya hanya memandanginya dari atas sampai bawah. Tatapannya meneliti, jas dokter yang kini berganti dengan kemeja rapi, celana bahan, dan sepatu mengkilat. Sangat kontras dengan kehidupan pesisir. Akhirnya, ia hanya mengangguk. "Mari ikut saya. Maya pasti sudah menunggu." Rumah keluarga Maya sederhana, terbuat dari kayu dengan atap seng, berdiri tak jauh dari pantai. Angin laut menerpa, membawa aroma garam yang khas. Di depan rumah, Maya tampak menjemur ikan asin. Begitu melihat Arman, wajahnya langsung berbinar. "Dokter, saya tidak percaya betulan datang." Arman tersenyum canggung. "Saya janji akan berkunjung, bukan?"
Maya tertawa kecil, lalu mengajak Arman masuk. Di dalam rumah, suasana hangat menyambut. Lantai papan berderit, dinding penuh dengan gantungan jaring ikan dan foto keluarga. Dari dapur, aroma ikan bakar tercium. "Duduklah, Dok," ujar Maya sambil menuangkan teh panas ke gelas kaca. "Maaf kalau rumah kami sangat sederhana. Tidak seperti rumah orang kota." Arman menatap sekeliling, lalu tersenyum. "Justru ini membuat saya merasa berbeda. Ada kehangatan yang tidak saya temukan di kota." Maya menunduk malu. Pak Jaya hanya mengamati dari kursi bambu, seolah masih ragu pada maksud kedatangan Arman. Siang itu, Maya mengajak Arman berjalan menyusuri pantai. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, tertawa riang sambil membawa layang-layang. Para nelayan sibuk menyiapkan perahu untuk melaut malam nanti. Perempuan-perempuan menjemur ikan, bercengkerama sambil sesekali melirik ke arah Arman dengan penasaran. Arman merasa menjadi orang asing di dunia baru. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, ketulusan. "Beginilah kehidupan kami, Dok," kata Maya sambil menunjuk perahu-perahu yang berjajar. "Semua bergantung pada laut. Kalau cuaca baik, banyak ikan. Kalau badai datang, kami hanya bisa berdoa." Arman menatap laut lepas. Debur ombak terdengar bertenaga, seolah menggambarkan kerasnya hidup di sini. Ia menghela napas. "Hidup Anda jauh dari yang saya bayangkan. Tidak ada kepastian." Maya menoleh, tersenyum. "Tapi justru disitulah letak indahnya. Kami belajar menerima. Hidup bukan soal pasti atau tidak pasti, tapi soal bagaimana menjalaninya dengan hati." Arman terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menusuk. Baginya yang terbiasa hidup teratur, kalimat itu seperti tamparan halus. Sore menjelang, Maya mengajak Arman ke sebuah bukit kecil di tepi pantai. Dari sana, laut terbentang luas, matahari perlahan turun, menciptakan cahaya jingga keemasan. "Dulu waktu kecil, saya sering ke sini," kata Maya. "Kalau ada masalah, saya duduk menatap laut. Laut selalu mengingatkan saya bahwa hidup itu luas, lebih luas dari persoalan yang saya hadapi." Arman menatap Maya yang rambutnya tertiup angin, wajahnya bersinar diterpa cahaya senja. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Ia, yang biasanya tidak percaya pada hal-hal puitis, tiba-tiba merasa seakan dunia Maya lebih masuk akal daripada teorinya. "Maya," ucap Arman pelan. "Kamu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu kuat." Maya tersenyum samar, matanya sedikit berkaca. "Saya tidak kuat, Dok. Saya hanya berusaha bertahan. Hidup memaksa saya begitu." Hening sejenak. Hanya suara ombak yang terdengar. Dua hati dari dunia berbeda itu sama-sama merasakan sesuatu yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Malam tiba. Arman diundang makan malam bersama keluarga Maya. Meja sederhana terisi ikan bakar, sambal, dan nasi hangat. Pak Jaya duduk di ujung meja, tatapannya masih waspada. "Jadi, Dokter," ucap Pak Jaya sambil mengambil nasi, "apa yang membuatmu jauh-jauh datang ke kampung ini?" Arman sedikit terkejut dengan pertanyaan blak-blakan itu. Namun ia menjawab jujur. "Awalnya karena janji pada Maya. Tapi setelah datang, saya merasa banyak hal yang bisa saya pelajari dari kehidupan di sini." Pak Jaya menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Hidup nelayan tidak mudah. Tidak semua orang kota bisa mengerti. Mudah-mudahan kau benar-benar mau melihat dengan hati, bukan hanya mata." Arman menunduk hormat. "Saya akan mencoba, Pak." Maya menatap Arman dengan senyum penuh arti. Dalam hatinya, ia merasa bahagia karena dokter itu benar-benar datang, bukan sekadar basa-basi. Malam itu, setelah makan, Arman duduk di beranda rumah bersama Maya. Laut gelap, hanya diterangi lampu-lampu kecil dari perahu yang berlayar. Angin malam berhembus, membawa aroma asin. "Dokter tidak menyesal datang ke sini?" tanya Maya.
Arman menggeleng. Tidak. Justru saya merasa seperti menemukan sesuatu yang baru. Maya menunduk, tersenyum malu. Saya takut dokter merasa kampung ini terlalu jauh dari dunia dokter. Arman menatapnya lekak. Maya, justru perbedaan itulah yang membuat saya ingin mengenalnya lebih jauh. Sejenak, mata mereka bertemu. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Arman sadar, hatinya sudah semakin jauh terikat. Dan Maya, di dalam dirinya, mulai merasa sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Harapan kecil, bahwa mungkin dua dunia yang berbeda ini bisa menemukan jalan untuk bertemu. Malam itu berakhir dengan keheningan indah. Arman pulang ke penginapan kecil di dekat pantai, sementara Maya kembali ke rumahnya. Namun di hati mereka, sesuatu telah berubah. Arman yang terbiasa dengan keteraturan kini mulai memahami makna ketidakpastian. Maya yang hidup sederhana kini mulai berani bermimpi, meski masih ragu apakah mimpinya bisa digapai. Kunjungan ke kampung pesisir itu menjadi titik awal yang semakin mempertemukan laut dan langit, dua hal berbeda, namun di Cakrawala, mereka selalu bersatu. Di tepi dermaga Karangjati, angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin dan suara riuh burung camar yang terbang rendah. Sore itu, matahari perlahan merendah, menebarkan warna keemasan di Cakrawala. Maya duduk di ujung papan kayu dermaga, menatap air laut yang berkilau diterpa cahaya senja. Jari-jarinya memainkan ujung rambut panjang yang tertiup angin, wajahnya terlihat tenang, namun di dalam hatinya sedang berkecamuk. Sudah beberapa minggu sejak kunjungan pertama Arman ke kampung pesisir ini. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Tidak hanya di rumah sakit saat menjaga ibunya, tetapi juga lewat pesan singkat, telepon singkat di malam hari, atau sesekali Arman menyempatkan diri datang ke Karangjati, meski hanya untuk beberapa jam. Namun, justru kedekatan itu membuat Maya mulai merasa takut. Bukan takut pada Arman, melainkan takut pada dirinya sendiri. Aku ini siapa? Anak nelayan, hidup sederhana, bicara pun kadang masih dengan logat desa. Sementara dia seorang dokter, pintar, berpendidikan tinggi, terbiasa dengan gaya hidup yang jauh berbeda. Maya menarik napas panjang, mencoba menepis keraguannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arman datang dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung hingga siku. Rambutnya yang rapi sedikit berantakan tertiup angin laut, tapi justru membuatnya terlihat semakin santai. Senyum hangatnya menyapa Maya. "Kamu ngapain sendirian di sini?" tanya Arman, duduk di sampingnya. Maya tersenyum samar. "Biasa, lihat laut. Laut itu sahabatku sejak kecil, Do. Kalau lagi bingung, lagi senang, atau lagi sedih, laut selalu jadi tempatku cerita." Arman menatap laut sejenak, lalu menoleh ke wajah Maya. "Aku jadi iri sama laut. Karena kamu lebih sering cerita ke dia daripada ke aku." Maya tertawa kecil, pipinya memerah. "Ah, bisa aja." Namun tawa itu cepat mereda, berganti hening. Angin membawa detak jantung keduanya lebih cepat dari biasanya. Arman ingin sekali mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Maya yang dingin karena angin sore. Tetapi, ia menahan diri. Hubungan mereka masih samar, antara persahabatan, kekaguman, atau mungkin cinta yang belum sempat diucapkan. Di kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Rico, pemuda kampung nelayan yang sejak kecil mengenal Maya, berdiri di balik tiang kayu dermaga. Tubuhnya tinggi tegap, kulitnya legam karena terbakar matahari laut, dan matanya tajam menatap ke arah Maya dan Arman. Sejak lama Rico menyimpan rasa pada Maya. Namun, ia tak pernah berani mengungkapkan. Baginya, Maya adalah cahaya di kampung ini, manis, baik hati, dan penuh kasih. Semua orang tahu betapa Rico selalu ada saat Maya butuh bantuan, entah menurunkan jaring, memperbaiki perahu, atau sekadar menemani ke pasar. Tapi sejak Arman hadir, Rico merasa dirinya semakin jauh. Ia tahu dirinya hanyalah nelayan biasa. Meski begitu,
Di dalam hatinya ia yakin, hanya orang kampunglah yang pantas untuk Maya. Bukan seorang dokter dari kota yang entah benar-benar tulus atau hanya kagum sesaat. Dengan perasaan berkecamuk, Rico memutuskan pergi sebelum terlihat. Angin malam yang mulai turun seolah ikut menyerap kekecewaan yang ada di dadanya. Malam itu, Maya dan Arman duduk di warung kopi tepi laut. Tempat sederhana dengan bangku kayu panjang, lampu bohlam yang digantung seadanya, dan aroma kopi hitam pekat bercampur gorengan panas. Beberapa nelayan berkumpul sambil tertawa keras, membicarakan hasil tangkapan hari ini. Arman tampak kikuk pada awalnya. Ia terbiasa dengan kafe modern ber-AC, bukan warung seadanya seperti ini. Tapi semakin lama ia duduk, semakin ia menyadari betapa hangat suasana di sini. Tidak ada basa-basi berlebihan, tidak ada formalitas, hanya kejujuran dan tawa tulus. "Kamu betah?" tanya Maya sambil tersenyum. Arman mengangguk. "Betah banget. Aku baru sadar, kebahagiaan nggak selalu harus dicari di tempat yang mewah. Kadang, yang sederhana justru lebih jujur." Maya terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Tapi kamu tahu kan, Do? Hidup di sini nggak mudah. Nelayan kadang nggak dapat ikan, kadang harus melawan badai. Orang kota mungkin nggak akan tahan." Arman menatapnya lekat-lekat. "Kalau aku punya alasan yang kuat untuk bertahan, aku yakin aku bisa." Perkataan itu membuat Maya tersentak. Hatinya bergetar, namun ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Apakah alasan yang dimaksud itu aku?" pikir Maya dalam hati. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Arman dan Maya semakin dalam. Arman mulai sering mengantar Maya ke rumah sakit, bahkan kadang menggantikan Maya menjaga ibunya semalaman agar Maya bisa beristirahat. Perhatian itu membuat Maya merasa dihargai, merasa ditemani. Namun, justru rasa itu membuat Maya semakin takut. Di satu sisi, ia mulai mencintai Arman. Di sisi lain, ia merasa tidak pantas. Suatu malam, Maya merenung di kamar ibunya di rumah sakit. Ibu Rahayu sudah tertidur lelap setelah obatnya bereaksi. Maya duduk di kursi samping ranjang, menatap wajah ibunya yang mulai keriput. Air mata menetes tanpa sadar. "Ibu, kalau aku jatuh cinta pada orang yang berbeda dunia sama aku, apakah itu salah?" bisiknya lirih. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang. "Cinta itu nggak pernah salah, Maya. Yang salah itu manusia yang sering kasih batasan." Maya menoleh, ternyata Arman berdiri di pintu, membawa termos air hangat. Ia baru saja datang setelah selesai jaga malam. Maya terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tak menyangka pertanyaan yang ia bisikkan justru terdengar oleh orang yang menjadi sumber kegelisahannya. Arman meletakkan termos, lalu duduk di samping Maya. "Aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku tahu satu hal. Setiap kali aku lihat kamu, aku merasa hidupku jadi berbeda. Lebih hangat, lebih manusiawi." Maya tertegun, air matanya jatuh. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Di luar rumah sakit, Rico berdiri sambil menggenggam helm tuanya. Ia baru saja mengantar hasil laut untuk dijual di kota, lalu memutuskan mampir sebentar untuk menjenguk Ibu Rahayu. Namun yang ia lihat justru pemandangan Arman dan Maya duduk berdekatan di ruang rawat. Dadanya sesak. Rico tahu ia mungkin tak akan pernah bisa bersaing dengan seorang dokter. Tapi hatinya menolak menyerah begitu saja. "Maya, kamu milik kampung ini. Kamu bukan untuk dia," gumamnya dengan suara parau sebelum melangkah pergi ke malam yang sunyi. Hari-hari berikutnya,
Maya semakin sering merasakan riak dalam hatinya. Di satu sisi, ia bahagia bersama Arman. Di sisi lain, ia mulai menyadari konsekuensi dari perasaan itu. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan pandangan orang kampung? Bagaimana jika Arman suatu hari meninggalkannya karena tak sanggup hidup sederhana? Arman sendiri merasakan dilema. Ia, yang selama ini hidup teratur, kini mulai bertanya-tanya, apakah ia siap jika harus keluar dari zona nyamannya demi seorang Maya? Sore itu, mereka kembali duduk di dermaga, menatap laut yang mulai bergelombang. Maya akhirnya membuka suara. "Do, kamu nggak takut? Takut kalau suatu hari menyesal kenal aku?" Arman menatapnya dalam. "Justru aku takut kalau suatu hari aku kehilangan kesempatan untuk ada di samping kamu." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Riak-riak yang selama ini hanya bergemuruh di dalam hatinya, kini berubah jadi gelombang besar. Ia tak bisa lagi mengingkari, ia jatuh cinta. Namun, cinta itu datang bersama ketakutan besar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Langit Surabaya sore itu berwarna kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan titik-titik air yang menempel di kaca jendela ruang rawat Ibu Rahayu. Di dalam ruangan, Maya sedang sibuk menyeka wajah ibunya yang tampak pucat. Sementara itu, Dokter Arman berdiri tak jauh, menatap angka-angka di monitor medis dengan serius. "Tekanannya turun lagi, Bu Maya," kata Arman, suaranya datar tapi matanya penuh kecemasan. Maya mengangguk, mencoba tersenyum meski hatinya dicekam rasa takut. "Saya tahu, Do. Ibu makin sering lemas akhir-akhir ini." Arman menoleh, memperhatikan Maya yang wajahnya jelas menunjukkan kelelahan. Gadis itu tak pernah absen menjaga ibunya, bahkan sering hanya tidur sekilas di kursi rumah sakit. Sesuatu di dalam dada Arman bergetar, kekaguman sekaligus kepedihan. Malam itu, setelah selesai jaga malam, Arman pulang ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan elit Citraland. Rumah megah itu berdiri angkuh dengan lampu taman yang terang benderang. Namun begitu ia masuk, suasana tegang langsung terasa. Ayahnya, Pak Surya Prasetya, duduk dengan wajah kaku di ruang tamu. Ibunya, Bu Ratna, menatap Arman tajam dari balik meja makan. "Arman," suara Pak Surya berat, "kami dengar kabar, kau sering dekat dengan seorang perempuan di rumah sakit. Siapa dia?" Arman terdiam sesaat, lalu menjawab jujur. "Namanya Maya, Pak. Dia anak dari pasien di ruang rawat. Kami semakin dekat." Ekspresi ibunya berubah jadi sinis. "Dekat? Arman, kau ini dokter. Kau berasal dari keluarga terhormat. Masa depanmu jelas. Dan kau bilang kau dekat dengan anak nelayan?" Arman mengepalkan tangan, berusaha menahan diri. "Bu, dia perempuan baik. Sederhana, tapi tulus. Aku..." "Cukup," potong ayahnya. "Kau pikir hidup itu hanya soal perasaan? Kau akan menjadi dokter besar, Arman. Mana mungkin kau bisa hidup dengan perempuan yang bahkan tidak selevel dengan kita? Bayangkan apa kata orang." Kata-kata itu menusuk. Arman ingin membantah, tapi ia tahu, perlawanan hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam, meski dalam hatinya bergejolak, kenapa dunia selalu menakar cinta dengan status? Beberapa hari kemudian, Arman benar-benar memberanikan diri datang ke Karangjati lagi. Malam itu, ia duduk bersama Pak Jaya di teras rumah sederhana. Angin laut membawa aroma asin, suara debur ombak terdengar jelas. "Pak," Arman membuka pembicaraan dengan sopan, "saya ingin serius dengan Maya. Saya tahu mungkin ini terdengar mendadak, tapi saya tak ingin main-main." Pak Jaya terdiam cukup lama, menatap laut seakan mencari jawaban di balik gelapnya cakrawala. Lalu ia berkata, "Nak Arman, kau dokter, orang terpelajar. Hidupmu jauh di atas kami. Apa kau yakin bisa menerima kehidupan seperti ini? Rumah kayu, ombak tiap malam, hasil laut yang tak menentu." Arman menelan ludah. Pertanyaan itu jujur dan berat. "Saya yakin,
Pak. Karena yang saya cintai bukan hanya hidupnya, tapi juga dirinya. Pak Jaya menghela napas panjang. Aku bukan tak suka padamu, Nak. Tapi aku takut, nanti Maya yang akan terluka. Dunia kalian berbeda. Aku hanya ingin anakku bahagia, bukan jadi bahan ejekan atau korban ketidakpastian. Arman menunduk, hatinya nyeri. Ia tahu, Pak Jaya tak bermaksud jahat. Justru karena sayang pada Maya, sang ayah ragu melepasnya. Di sisi lain, kehadiran Riko semakin sering membuat Maya bimbang. Suatu sore di tepi pantai, Riko duduk di samping Maya, menatap ombak yang berkejaran. Maya, kau yakin sama dokter itu? Tanya Riko dengan suara rendah. Maya menoleh, wajahnya bingung. Kenapa kau tanya begitu, Riko? Karena aku tahu dunia dia bukan dunia kita. Kau kira dia bisa tinggal di sini selamanya? Kau kira keluarganya mau menerima gadis kampung nelayan? Maya tercekat. Riko mungkin terdengar sinis, tapi ada kebenaran dalam ucapannya. Ia menatap laut, berusaha menenangkan hatinya. Aku tidak tahu, Riko. Yang aku tahu, dia membuatku merasa berarti. Riko mengepalkan tangan. Aku bisa membuatmu bahagia juga, Maya. Aku lahir dan besar di sini, aku tahu susahnya hidup jadi nelayan. Aku bukan orang hebat, tapi aku bisa menjagamu tanpa membuatmu terluka oleh perbedaan. Maya tak menjawab. Hatinya berguncang. Ia tahu Riko tulus, tapi rasa yang tumbuh untuk Arman jauh lebih kuat. Namun kata-kata Riko menusuk. Apa benar ia tak sedang berjalan ke arah luka? Sementara itu, kondisi Ibu Rahayu semakin kritis. Gagal ginjalnya kian parah, tubuhnya semakin kurus. Maya hampir tak pernah meninggalkan sisi ibunya. Arman pun, di luar jam tugasnya, sering datang hanya untuk memastikan kondisi pasien itu. Suatu malam, ketika hanya Maya dan Arman yang berada di ruangan, Ibu Rahayu membuka matanya pelan. Maya, Arman, suaranya lirih, lemah. Maya cepat menggenggam tangannya. Ibu jangan bicara banyak, istirahatlah. Tapi Ibu Rahayu tersenyum samar. Ibu hanya ingin bilang, Maya, jangan takut mencintai. Dan Arman, jagalah dia, kalau memang kau sungguh-sungguh. Mata Maya basah. Arman terdiam, merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Kata-kata itu seperti pesan terakhir. Keesokan harinya, sebuah insiden membuat hubungan Arman dan Maya goyah. Bu Ratna, ibu Arman, sengaja datang ke rumah sakit dan bertemu langsung dengan Maya. Jadi kau Maya? Tanyanya dingin. Maya mengangguk gugup. Iya, Bu. Saya. Bu Ratna menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata sinis, kau cantik, tapi kecantikan tidak cukup untuk hidup bersama anak saya. Tolong jangan dekat-dekat lagi dengan Arman. Dia ditakdirkan untuk masa depan yang besar, bukan untuk hidup di kampung nelayan. Maya terdiam, wajahnya pucat. Kata-kata itu menghantam jiwanya. Ia merasa kecil, tak berdaya. Setelah ibunya pergi, Maya hanya bisa menangis diam-diam di ruang rawa. Ketika Arman datang, ia mendapati Maya dengan mata bengkak. Ada apa, Maya? Maya menggeleng. Tidak apa-apa, Do. Tapi Arman tahu sesuatu terjadi. Ia memegang bahu Maya, menatapnya serius. Kalau ini tentang keluargaku, jangan dengarkan mereka. Aku mencintaimu, Maya. Aku akan melawan apapun untuk kita. Maya menatapnya, air mata jatuh. Arman, aku takut. Aku takut kita hanya melawan ombak, dan akhirnya tenggelam. Malam itu, setelah semua perdebatan dan tangis, Arman membawa Maya ke atap rumah sakit. Dari sana, lampu kota Surabaya terlihat berkelip, sementara langit dihiasi bulan separuh. Arman menggenggam tangan Maya erat. Dengar aku, Maya. Aku tahu jalannya sulit. Tapi aku tidak akan pergi. Aku tidak peduli pada status, pada apa kata orang. Aku hanya peduli padamu. Maya menatapnya,
Hatinya masih gamang tapi juga hangat. Kalau aku percaya padamu, Arman, apa kau janji takkan pernah meninggalkanku, apapun yang terjadi? Arman menatap matanya dalam-dalam, lalu mengangguk. Aku janji, Maya. Kita akan melawan ombak ini bersama. Maya menutup mata, membiarkan air matanya jatuh lagi. Dalam hatinya, ia masih takut. Tapi janji Arman malam itu menjadi satu-satunya pelampung yang membuatnya bertahan di tengah badai. Langit sore Surabaya tampak mendung. Awan kelabu menggantung, seolah menekan suasana rumah sakit yang sejak pagi sudah penuh hiruk-pikuk. Di ruang rawat, monitor jantung berbunyi pelan, ritme yang tak stabil membuat semua orang gelisah. Arman berdiri di ujung ranjang pasien, stetoskop menggantung di lehernya. Matanya fokus pada layar monitor dan tubuh pasien yang terbaring lemah, Ibu Rahayu. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun tak teratur. Di sisi lain ranjang, Maya duduk menggenggam tangan ibunya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak malam tadi, ia tidak tidur, hanya terus berdoa agar ibunya kuat melewati krisis kali ini. "Dok, bagaimana kondisi ibu saya?" Suara Maya bergetar. Arman menarik napas panjang, berusaha tetap tenang meski dadanya ikut sesak. Tekanan darahnya turun lagi. Fungsi ginjalnya semakin menurun. Kita sudah berikan obat-obatan maksimal, tapi... Kata-katanya menggantung, tidak sanggup ia lanjutkan. Maya menunduk, air matanya jatuh di punggung tangan ibunya. "Bu, bertahan ya. Maya masih butuh ibu." Arman menatap adegan itu dengan hati remuk. Selama ini ia terbiasa menghadapi pasien kritis. Ia tahu bagaimana menjaga jarak, bersikap profesional. Tapi kali ini, entah mengapa, semua prinsip itu runtuh. Karena pasien di depannya bukan sekadar pasien. Karena di sisi pasien itu, ada Maya. Beberapa jam kemudian, setelah pemeriksaan intensif selesai, Arman berjalan keluar ruang rawat dengan langkah berat. Di koridor rumah sakit, Dokter Sinta menghampirinya. "Men, aku lihat wajahmu kusut sekali. Kondisi pasien itu?" Arman hanya mengangguk pelan. "Kritis, Sin. Ginjalnya sudah sangat lemah, komplikasi mulai muncul. Aku takut, waktunya tinggal sedikit." Dokter Sinta menepuk bahunya. "Aku tahu kamu terlibat secara emosional. Tapi ingat, kamu dokter. Jangan sampai perasaan membuatmu kehilangan objektivitas." Arman menatap lantai, merasa tertohok. "Sulit, Sin. Aku sayang sama anaknya." Sinta terdiam sejenak. Ia sudah menduga, tapi baru kali ini Arman mengakuinya dengan jujur. "Kalau begitu, kamu harus lebih kuat. Justru karena kamu peduli, kamu harus bisa jadi yang paling tenang." Kata-kata itu menancap di dada Arman. Ia tahu Sinta benar. Tapi bagaimana mungkin ia bisa tenang, jika setiap detik ia takut kehilangan sosok yang sangat berarti bagi perempuan yang ia cintai? Malam itu, Maya tetap di ruang rawat. Ia duduk di kursi kecil, tubuhnya bersandar lelah, tapi matanya enggan terpejam. Arman masuk, membawa segelas air dan sepotong roti. "Kamu harus makan sedikit. Jangan sampai jatuh sakit." Maya menggeleng. "Aku nggak bisa, Dok. Rasanya perutku mual." Arman berjongkok di depannya, memandangnya lekat-lekat. "Maya, dengarkan aku. Ibumu butuh kamu sehat. Kalau kamu tumbang, siapa yang akan jagain beliau?" Maya menelan ludah, lalu akhirnya menerima roti itu. Tangannya gemetar, air mata jatuh lagi. "Aku takut, Dok. Aku takut kehilangan ibu." Arman menghela napas panjang, lalu tanpa ragu menggenggam tangannya. "Aku di sini, Maya. Aku janji, aku akan lakukan apapun untuk ibumu. Tapi kamu juga harus janji, kamu akan tetap kuat." Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada luka dalam tatapannya, tapi juga ada harapan yang menggantung tipis. Keesokan paginya, kondisi Ibu Rahayu semakin menurun.
Monitor menunjukkan ritme jantung yang semakin melemah. Tim medis sudah bersiaga, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Arman berdiri di sisi ranjang, mencoba memberi instruksi dengan suara tegas. Tapi di balik itu, tangannya gemetar. Ia tahu, sebagai dokter ia sudah melakukan semua yang mungkin. Tapi sebagai manusia, ia merasa hancur. Maya menangis terisak, memanggil-manggil ibunya. Bu, jangan tinggalin Maya. Bu, bangun. Arman menunduk, menahan air mata. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meyakinkan Maya. Tapi kata-kata itu terasa hampa, karena ia sendiri tidak yakin. Setelah situasi sedikit tenang, Arman mengajak Maya keluar sebentar. Mereka duduk di bangku koridor, lampu rumah sakit menyinari wajah pucat Maya. Maya, suara Arman bergetar. Ada hal yang mungkin harus kamu persiapkan. Ibumu sudah sangat lemah. Aku tidak ingin kamu kaget jika sesuatu terjadi. Maya terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Jangan bilang begitu, Dok. Aku nggak siap. Aku nggak bisa kehilangan ibu. Arman menggenggam bahunya erat. Aku tahu. Aku juga takut melihat kamu terluka. Tapi aku janji satu hal, Maya. Apapun yang terjadi, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku akan tetap di sini, di sampingmu. Maya menoleh, menatap Arman dengan mata penuh air. Janji? Arman mengangguk tegas. Janji. Aku akan jaga kamu. Aku akan jaga semua yang ibumu titipkan padamu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Maya semakin lelah, sementara kondisi ibunya makin kritis. Riko datang menjenguk sekali waktu, menawarkan bantuan. Tapi Maya hanya menggeleng. Terima kasih, Ko. Tapi aku sudah ada yang mendampingi. Ucapannya membuat Riko terdiam, kecewa. Arman sendiri makin sering begadang, bahkan melewati batas tugasnya sebagai dokter. Ia tahu ia sedang mempertaruhkan profesionalismenya, tapi ia tidak peduli. Baginya, Maya dan ibunya lebih dari sekadar pasien. Suatu malam, ketika Ibu Rahayu sempat sadar sebentar, ia memanggil Arman dan Maya mendekat. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Maya, jangan takut. Hidup memang penuh kehilangan. Tapi ada juga yang bisa kau temukan. Jangan menutup hati. Maya menangis, menggenggam tangan ibunya. Ibu jangan ngomong gitu. Ibu akan sembuh, kan? Ibu Rahayu tersenyum lemah, lalu menatap Arman. Nak Arman, tolong jaga anak saya. Dia keras kepala, tapi hatinya lembut. Jangan biarkan dia sendirian. Arman merasakan dadanya bergetar hebat. Ia menunduk, menggenggam tangan Ibu Rahayu dengan hormat. Saya janji, Bu. Saya akan jaga Maya. Saya nggak akan ninggalin dia. Air mata Maya jatuh semakin deras. Di malam yang penuh luka itu, sebuah janji lahir. Janji yang akan mengikat keduanya, bahkan setelah kehilangan datang mengetuk. Malam semakin larut. Suara monitor jantung masih berdenting di ruang rawat, seolah menjadi pengingat betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati. Di luar, Maya bersandar di bahu Arman, menangis tanpa suara. Arman menatap langit malam melalui jendela koridor, hatinya penuh luka tapi juga penuh tekad. Ia tahu ia tidak bisa menjanjikan hidup tanpa duka. Tapi ia bisa menjanjikan satu hal, ia tidak akan pernah melepaskan Maya, apapun yang terjadi. Dan malam itu, luka, harapan, dan janji berpadu menjadi satu, menuntun mereka menuju babak akhir perjalanan cinta yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ruang perawatan itu begitu sunyi. Hanya bunyi alat medis yang teratur, seperti detak jam yang tak pernah berhenti, menemani setiap tarikan napas Ibu Rahayu yang semakin berat. Di kursi samping ranjang, Maya menggenggam erat tangan ibunya. Mata indahnya sembab, seolah tak pernah berhenti menangis. Sedangkan Arman berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang,
Dadanya sesak menahan perasaan yang bercampur antara tugas sebagai dokter dan rasa cinta yang mendalam pada Maya. "Ibu," bisik Maya dengan suara yang bergetar. "Jangan tinggalkan aku dulu, Bu. Aku masih butuh ibu." Ibu Rahayu membuka matanya perlahan. Senyum kecil muncul di wajahnya yang pucat. "Nak, jangan menangis lagi. Hidup bukan tentang seberapa lama kita tinggal di dunia, tapi seberapa banyak cinta yang kita tinggalkan." Kata-kata itu membuat Maya terisak. Ia menundukkan kepalanya di samping tangan ibunya. "Aku nggak siap, Bu. Aku nggak siap kehilangan ibu." Arman melangkah pelan mendekat. Ia memeriksa kondisi Ibu Rahayu, meski ia tahu secara medis, waktunya sudah hampir tiba. Di hatinya, ia merasa hancur. Sebagai dokter, ia sudah melakukan yang terbaik. Sebagai seorang pria, ia ingin sekali menolong wanita yang dicintainya agar tak kehilangan ibunya. Namun batas itu ada. Ada garis yang bahkan dokter tak bisa lewati. Ibu Rahayu melirik Arman yang berdiri kaku. "Nak Arman," suaranya pelan, hampir tak terdengar. Arman mendekat dan menunduk. "Iya, Bu." "Jagalah Maya. Aku tahu kamu orang baik." Maya keras kepala, kadang terlalu banyak memendam, tapi hatinya lembut. "Jangan biarkan dia berjalan sendiri." Arman merasakan matanya panas. "Saya janji, Bu, saya akan menjaga Maya. Dengan seluruh hidup saya." Maya menoleh cepat, menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menusuk hatinya, seperti janji yang lahir dari cinta paling tulus. Ibu Rahayu tersenyum tipis. Itu yang ingin ibu dengar. Dan beberapa menit kemudian, tarikan napas itu berhenti. Layar monitor menunjukkan garis lurus panjang. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Maya menjerit kecil, memeluk tubuh ibunya yang kini telah tenang untuk selamanya. Arman berdiri kaku, lalu akhirnya meraih bahu Maya, memeluknya erat. Gadis itu menangis dalam dekapannya, membiarkan seluruh kesedihan mengalir. Pemakaman Ibu Rahayu diadakan di Kampung Karangjati. Langit mendung, seolah ikut berduka. Penduduk kampung datang berbondong-bondong, memberikan doa dan pelukan untuk Maya dan keluarganya. Arman ikut berdiri di sisi Maya, meski ia tahu sebagian warga memandanginya dengan tatapan curiga. "Seorang dokter kota, apa urusannya di sini?" Begitu bisik-bisik yang terdengar. Rico, lelaki nelayan yang diam-diam mencintai Maya, menatapnya dengan tatapan dingin. Setelah pemakaman selesai, ia mendekati Maya. "Maya, kalau ada yang kamu butuhkan, kamu tahu aku selalu ada. Kamu nggak perlu bergantung sama orang kota yang cuma singgah sebentar," katanya pelan tapi menusuk. Maya menoleh, matanya masih bengkak. "Rico, jangan begitu. Mas Arman ada di sini karena dia peduli. Jangan salah sangka." Arman, yang mendengar percakapan itu, hanya menghela napas. Ia tahu tak mudah diterima di lingkungan baru, apalagi sebagai orang luar dengan latar belakang berbeda. Tapi ia tak mundur. Malamnya, setelah semua orang pulang, Maya duduk di tepi pantai. Angin laut membawa aroma asin, ombak berkejaran tanpa henti. Arman duduk di sampingnya, menatap cakrawala. "Maya," Arman memecah keheningan. "Aku tahu, sekarang kamu merasa kosong. Kehilangan seseorang yang kamu cintai itu nggak mudah. Aku nggak bisa menggantikan ibu kamu, tapi aku ingin ada di sampingmu." Maya menatapnya, wajahnya penuh air mata yang belum kering. "Arman, kenapa kamu harus sejauh ini sama aku? Kamu bisa punya siapa saja di kota. Kamu bisa hidup nyaman tanpa repot. Kenapa harus aku, anak nelayan yang bahkan nggak tahu masa depannya?" Arman tersenyum kecil, lalu menatap laut yang luas. "Karena kamu adalah rumah. Aku sudah lama hidup di dunia yang teratur, rapi, tapi dingin. Bertemu kamu, aku baru tahu apa artinya hangat, apa artinya pulang. Aku nggak peduli perbedaan kita, Maya. Aku hanya peduli kita." Kata-kata itu membuat Maya menunduk,
Hatinya bergetar hebat. Ia tahu cintanya kepada Arman nyata, tapi ketakutan akan masa depan selalu menghantuinya. Tak lama setelah itu, kabar hubungan mereka sampai ke telinga keluarga Arman di Surabaya. Ayah Arman, seorang pengusaha sukses, datang langsung ke kampung Karangjati. Dengan jas rapi dan wajah kaku, ia berdiri di depan rumah sederhana keluarga Maya. "Arman, kita bicara di luar," katanya tegas. Arman menurut. Mereka berjalan ke pantai, ditemani suara ombak. "Arman, aku sudah dengar kabar tentang perempuan itu," suara ayahnya penuh tekanan. "Kamu ini dokter. Masa depanmu cerah. Dan kamu mau mengubur semuanya dengan menikahi anak nelayan." Arman menatap ayahnya, matanya tajam. "Ayah, ini hidupku. Aku yang memilih jalanku. Aku mencintai Maya. Aku sudah janji sama Ibu Rahayu untuk menjaganya." Ayahnya menghela napas kasar. "Janji itu emosional. Hidup itu butuh logika. Cinta nggak bisa bayar rumah, nggak bisa bayar kebutuhan. Kamu pikir dengan cinta saja, kamu bisa bertahan?" Arman menggertakkan giginya. "Justru karena cinta, aku bisa bertahan, ya. Aku sudah lama hidup dalam logika ayah. Sekarang biarkan aku hidup dalam pilihanku sendiri." Ayahnya terdiam, wajahnya menegang. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat anaknya berbicara dengan keyakinan penuh. Dan dalam diam, ia tahu tak ada yang bisa menghentikan Arman kali ini. Beberapa bulan berlalu. Maya perlahan bangkit dari duka, dan Arman semakin sering datang ke kampung. Ia bahkan mulai membantu puskesmas kecil di Karangjati, memberikan pelayanan kesehatan bagi para nelayan dan keluarga mereka. Dari situ, ia semakin diterima warga. Riko akhirnya menyerah. Ia sadar, cinta Maya hanya untuk Arman. Meski sakit, ia memilih mundur dengan hati yang lapang. Suatu sore, di tepi pantai Karangjati, Arman berdiri bersama Maya. Angin berhembus lembut, langit berwarna jingga keemasan, laut memantulkan cahaya indah. "Maya," Arman menggenggam tangannya. "Aku ingin hidup bersamamu. Aku ingin kita bangun masa depan di sini, di tempat yang kamu cintai. Aku nggak butuh kota besar, aku nggak butuh kemewahan. Aku hanya butuh kamu." Air mata Maya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. "Arman, kamu yakin? Hidup di sini nggak mudah. Kadang ombak besar, kadang hasil laut nggak ada. Aku nggak mau kamu menyesal." Arman tersenyum, menatap matanya penuh keteguhan. "Aku sudah memilih, Maya. Laut dan langit mungkin terlihat jauh berbeda. Tapi di Cakrawala, mereka selalu bertemu. Seperti kita." Maya menutup wajahnya dengan tangan, menangis sambil tersenyum. Lalu ia memeluk Arman erat. Di pelukan itu, mereka tahu, cinta mereka bukan lagi sekadar perasaan sesaat, tapi keputusan yang lahir dari keberanian. Langit dan laut berpadu dalam warna senja, menjadi saksi cinta dua hati yang berbeda dunia, tapi memilih untuk menyatu. Setahun kemudian, Arman resmi pindah ke Karangjati. Ia membuka klinik kecil bersama Maya yang selalu mendampinginya. Warga kampung tak lagi curiga, mereka justru bangga punya dokter yang setia melayani. Maya sering menemani Arman di klinik, lalu sore harinya mereka berjalan ke pantai, mengenang masa-masa sulit yang pernah mereka lalui. Dan setiap kali memandang Cakrawala, mereka tersenyum. Karena mereka tahu, seperti laut dan langit yang selalu bertemu di ujung pandangan, cinta mereka pun akan selalu menemukan jalan.